Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardun dan Pakaihe. Saya di sini akan mempresentasikan tentang seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa dua dimensi yang merupakan pengembangan dari menggambar, di mana seniman mengekspresikan ide, emosi, dan pengalaman batinnya melalui media datar, atau seperti kanvas atau kertas, menggunakan bahan seperti cat, warna, dan elemen seni lainnya, atau garis, warna, bentuk untuk menciptakan karya visual yang memiliki nilai estetika, simbolis, atau fungsi lain seperti pendidikan dan komersial. Fungsi dasar. Yang pertama itu alat. Alat adalah benda yang dipakai tidak habis meski seringkali dipakai. Contoh yaitu kuas, palet. Yang kedua yaitu bahan. Bahan adalah benda yang akan habis di saat digunakan. Contoh cat, kanvas, kertas. Fungsi dasar seni lukis adalah sebagai ekspresi diri seniman untuk mengungkapkan emosi dan gagasan, serta untuk memenuhi kebutuhan estetika atau keindahan bagi penikmatnya. Alat dan bahan. Yang pertama itu kuas. Kuas lukis tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis yang dirancang khusus untuk menghasilkan efek dan goresan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu palet. Palet adalah alat penting bagi seniman berupa papan atau wadah datar atau dari kayu, plastik, keramik, dan lain-lainnya yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh, mengaduk, dan mencampur berbagai macam warna cat sebelum diaplikasikan ke media lukis agar warna yang diinginkan bisa tercapai. Yang ketiga yaitu pisau palet. Pisau palet atau palette knife adalah alat datar fleksibel seperti pisau atau spatula yang tidak tajam, digunakan seniman untuk mencampur warna cat di palet, mengoleskan cat ke kanvas, terutama untuk teknik impasto atau efek timbul, menciptakan tekstur, mengikis pigmen, atau bahkan untuk dekorasi kue. Berfungsi sebagai alternatif kuas untuk aplikasi cat tebal dan ekspresif, seperti yang digunakan oleh Van Gogh. Yang keempat yaitu pensil, pena, dan marker. Pensil, pena, dan marker adalah alat tulis atau alat gambar yang memiliki fungsi serupa untuk menulis, menggambar, atau menandai, namun berbeda dalam jenis tinta atau grafik, cair, atau berbaris pigmen. Dan ujungnya keras, lembut, halus, tebal untuk menghasilkan efek visual yang berbeda pada berbagai permukaan. Yang keempat yaitu kanvas. Kanvas dalam seni lukis adalah media utama berupa kain tenun kuat, biasanya katun atau linen, yang diregangkan pada bingkai kayu atau spandram dan dilapisi cat dasar atau gesso, berfungsi sebagai permukaan awet dan ideal bagi seniman untuk melukis berbagai jenis cat, terutama cat minyak karena daya serap dan teksturnya yang cocok untuk pewarnaan tebal dan detail. Yang keenam yaitu kertas. Dalam seni lukis, kertas adalah media dasar yang berfungsi sebagai permukaan untuk melukis, mulai dari kertas sketsa biasa hingga fine art paper, khusus seperti watercolor paper, drawing paper, dan art paper, yang memiliki tekstur, ketebalan, dan daya serap berbeda untuk mendukung berbagai teknik lukis seperti cat air, cat minyak, pastel, atau tinta, menawarkan spontanitas dan keawetan setara kanvas. Cat air atau watercolor dalam seni lukis adalah medium melukis yang menggunakan pigmen warna yang larut dalam air, menciptakan karya dengan sifat transparan, khas, dan penuh ekspresi, biasanya diaplikasikan di atas kertas atau media lainnya. Menggunakan sapuan kuas dengan teknik yang bisa basah di kertas basah, wet on wet, atau basah di kertas kering atau wet on dry untuk efek luntur atau pekat. Yang kedelapan yaitu cat minyak atau oil color. Cat minyak atau oil color adalah media lukis klasik yang terdiri dari pigmen warna yang dicampur dengan minyak pengering atau seperti minyak biji rame atau linseed oil sebagai perekat, menghasilkan lukisan dengan warna kaya
gradasi mendalam, tekstur halus, dan ketahanan tinggi. Meskipun membutuhkan waktu pengeringan lebih lama dan teknik khusus, sering digunakan di atas kanvas atau panel kayu. Dan yang ke-9 yaitu cat akrilik atau akrilik. Cat akrilik dalam seni lukis adalah cat berbahan dasar pigmen dan resin akrilik yang larut dalam air saat basah, namun menjadi tahan air dan sangat awet setelah kering. Menawarkan keserbagunaan luar biasa untuk menyerupai cat air, cat minyak, atau menciptakan efek unik dengan kemampuan cepat kering dan mudah dimodifikasi menggunakan air atau medium khusus. Pastel dan krayon. Pastel dan krayon adalah media pewarna seni lukis berbentuk stick, tetapi pastel atau terutama oil pastel memiliki tekstur lebih lembut, creamy, mudah dibaurkan untuk gradasi halus karena campuran pigmen, minyak, dan pengikat, sedangkan krayon atau lilin atau wax lebih keras, kurang mudah dibaurkan, namun menghasilkan warna cerah dan cocok untuk teknik arsir dan layering tipis serta lebih sering dipakai anak-anak karena harganya terjangkau dan lebih aman. Yang ke-10 yaitu tinta atau ink. Dalam seni lukis, tinta adalah bahan pewarna cair yang kaya pigmen atau pewarna. Digunakan untuk menulis, menggambar, atau melukis dengan teknik tertentu seperti tinta India, tinta akrilik cair, atau tinta berbasis pewarna lainnya yang menawarkan keunggulan seperti warna cerah, cepat kering, dan permanen, serta bisa diaplikasikan dengan kuas, pena, atau alat lukis lainnya untuk menciptakan detail halus efek khusus yang berbeda dari cat biasa. Dan yang terakhir yaitu bahan lain. Daftar bahan tambahan tersebut adalah perlengkapan dasar untuk menggambar atau membuat sketsa yang saling melengkapi. Pensil B atau lunak untuk area gelap, bayangan, dan arsiran tebal. Pensil H keras untuk garis tipis, detail, dan proyeksi atau sketsa awal. Pensil arang sangat hitam untuk sketsa ekspresif, penghapus atau menghilangkan kesalahan atau menciptakan highlight, dan rautan atau menjaga ketajaman ujung pensil. Pelukis yang terkenal di zamannya yaitu pelukis Vincent van Gogh. Vincent van Gogh adalah pelukis pasca impresionis Belanda yang paling terkenal dan berpengaruh, dikenal dengan karya ikonik seperti The Starry Night dan Sunflowers, yang ditandai warna tebal, goresan kuas, dramatis, dan ekspresif. Meskipun ia berjuang dengan penyakit mental dan kurang dikenal saat hidupnya, baru meraih popularitas besar setelah kematiannya. Salah satu karya Vincent van Gogh yang terkenal yaitu The Potato Eaters atau Para Pemakan Kentang. Meskipun lebih awal pada tahun 1885 dan dilukis dengan palet warna yang lebih gelap, karya ini menunjukkan fokus awalnya pada kehidupan petani dan penggunaan sapuan kuas yang kasar dan bertekstur, yang menjadi dasar gaya ekspresifnya di kemudian hari. Karya Vincent van Gogh umumnya dikaitkan dengan gaya atau aliran realisme dan naturalisme. Van Gogh melukis karya ini pada April 1885 di Nuenen, Belanda, dengan tujuan menangkap realitas keras kehidupan petani pedesaan secara jujur dan tanpa romantisasi. Sekian dari saya, banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.